Nah, seperti ini buahnya istimewa. Ini juga sudah kami lakukan seleksi, saya buangin yang memang nggak bagus. Nah, ini saya buang, saya sisakan yang bagus-bagus saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dalam Agropark. Pagi ini, mumpung masih pagi, belum begitu panas ya, jadi lumayan oke nih buat ngambil gambar biar device-nya nggak panas ini. Nah, hari ini saya akan membahas tentang hasil dari pruning saya yang selama 2 tahun saya lakukan rutin. Jadi saat itu memang saya sering sekali upload konten tentang alpukat yang saya lakukan pruning ekstrim. Bahkan ada yang komentar, ini tanaman alpukat bukan tanaman durian. Ya bener, betul, memang saya melakukan pruningnya cukup ekstrim, termasuk ranting-ranting kecil memang saya buang semua karena saya punya tujuan saya adalah pembentukan batang utamanya dulu, lalu pembentukan cabang berikutnya itu tidak banyak-banyak, karena memang dari awal saya target tanaman ini buahnya tidak banyak tapi buahnya yang berkualitas. Jadi semua tergantung kebutuhan dan tujuan. Pada dasarnya ini tanaman dibiarkan aja ya wis bagus, dia bakal tinggi dan bakal berbuah, karena memang secara alami seperti itu. Tanaman ini ditanam bahkan dari biji didiamkan aja bakal buah. Namun pertanyaannya adalah butuh waktu berapa lama untuk dia besar seperti ini, dan butuh waktu berapa lama dia bisa berbuah, itu aja. Nah, yang saya lakukan karena saya ingin cepat tanaman ini cepat besar dan cepat berbuah. Oke, langsung saja coba kita lihat bagaimana hasil pruning yang saya lakukan rutin selama 2 tahun. Di depan saya ini adalah tanaman alpukat varietasnya Mickey. Tanaman ini saya ambil gambar hari ini. Itu usia tanam 24 bulan berjalan. Jadi 25 belum ada, tapi 24 bulan sudah lewat. Kira-kira 2 tahun ya usianya. Teman-teman bisa lihat tanaman usia 2 tahun sudah mendapatkan performa yang seperti ini. Tidak hanya ini ya, tapi ada beberapa tanaman juga yang sebelah sana. Kalau itu usianya 26 bulan up, selisih 2 bulan dengan yang sebelah sini. Nah, saya melakukan perawatan full pruning, bahkan dari usia dini ketika saya lakukan penanaman dan saya anggap tanamannya sudah hidup atau bisa dibilang lilir. Nah, itu langsung saya potong dan hasilnya seperti ini. Lalu apa saja keuntungan yang bisa saya dapatkan selain memperoleh tanaman bisa lebih cepat besar, batangnya bisa lebih besar, yaitu keuntungan lain yang saya dapatkan adalah tanamannya itu pendek. Dengan tanaman pendek seperti ini akan memudahkan kami melakukan perawatan semprot, dan nantinya jika ini berbuah itu memudahkan kami untuk melakukan pemetikan buah. Selain itu dilihat juga lebih asik daripada tanaman yang tinggi. Dengan melakukan penanaman yang pendek seperti ini, maka saya bisa melakukan penanaman dengan jarak yang cukup rapat, yaitu 3 meter. Ke sininya 3 meter, ke sananya 6 meter. Sebelum saya ajak jalan-jalan melihat semua tanaman,
Kalau semua nggak mungkin kali ya. Sebelum melihat banyak tanaman, saya akan menceritakan dan memperlihatkan pruningnya yang saya lakukan. Kita coba memasuki lorong. Nah, ini dia. Teman-teman bisa lihat, ini adalah percabangan pertama kami. Ini jaraknya nggak ada 50 cm. Bahkan sebenarnya kami hanya target 2 cabang, namun di pohon ini cabangnya ada 3. Sedikit berlebihan, tapi masih bisa kami kendalikan. Setelah cabang di sini, lalu kami melakukan pemotongan lagi di situ. Ini terlihat potong di sini ya. Akhirnya dia bercabang lagi. Yang cabang ini juga sama, pemotongannya di sini. Dia akan cabang 2. Nah, itu juga lagi cabang lagi, saya potong lagi. Dia nyabang lagi kanan kiri 2 lagi. Di atasnya juga kami lakukan pemotongan lagi. Namun ini tidak cabang, ini untuk mengendalikan biar tidak ke atas dan dia ke samping. Di sini potong lagi. Dan terakhir di sini juga kami lakukan pemotongan lagi. Ini potong dan ini juga pemotongan lagi. Terakhir di sini. Kita coba pindah ke cabang satunya lagi. Potong di sini. Potong lagi di sini, potong lagi di sini, dan terakhir itu baru aja kami potong beberapa bulan yang lalu. Ini potong di sini, itu potong lagi. Banyak sekali pemotongan. Coba kita keluar dulu, biar agak enak menjelaskannya. Dari pemotongan yang kami lakukan ini bisa dilihat bahwa ada banyak proses pemotongan selama 2 tahun, lebih dari 3. Ada yang 4, 1, 2, 3, 4, 5, bahkan ada yang 5, ada yang 3, ada yang 4. Jika pemotongan ini dilakukan rutin 3-4 bulan, nah butuh waktu 2 tahun. Bener loh, pas 2 tahun. Nah, dengan melakukan pemotongan ini, maka si tanaman ini akan mendapatkan nutrisi di batang bawah itu lebih maksimal. Karena ketika dia tumbuh itu tidak fokusnya ke atas, namun ke atasnya kami potong dan si nutrisinya digunakan untuk pembesaran batang. Ketika batangnya sudah besar seperti ini, ya wes, oke, tinggal dibuahkan. Nah, ini hasilnya. Usia 2 tahun sudah mulai keluar bunga. Keluar bunganya. Bahkan ini sudah persiapan untuk bunga berikutnya. Dan saat ini kami sudah melakukan pemupukan generatif. Walaupun dulu kami jadwalkan generatif itu akan kami lakukan ketika usia 3 tahun. Namun melihat postur batangnya yang sudah kami anggap cukup, maka di usia 2 tahun ini kami sudah melakukan pemupukan generatif. Coba kita lihat ke sebelahnya. Ini juga sama, kami lakukan pemotongan dan hasilnya seperti ini, pendek dan sudah banyak sekali keluar bintil-bintil persiapan untuk bunga. Semuanya ini juga
kami potong. Nah ini nanti juga kami potong lagi yang atas. Ini yang atas terlalu menjulang, nanti kami lakukan pemotongan lagi. Sementara ini sudah. Kita temuin ada pengganggu itu. Ini harus segera diobati. Itu sumbernya jamur. Jadi untuk antisipasinya dikasih fungisida. Tanaman ini sangat memprihatinkan dan membahayakan ini. Namun saya akan coba ini biarkan berbuah dan buahnya tidak banyak. Kami akan suplai nutrisi yang cukup untuk dia, biar nanti tidak tewas setelah panen. Sebelahnya ini tanaman sulaman. Ini varietasnya itu saya agak lupa, tapi ini kemungkinan apa ya? Delalah ya, labelnya dibuang. Belum sempat saya bikin label baru. Ini juga sudah kami lakukan pruning. Pruning 1, pruning 2, pruning 3, pruning 4. Nah ini tinggal pruning terakhir untuk atasnya lagi, tapi juga tidak bisa dibilang terakhir. Karena pruning tetap bisa berlanjut menyesuaikan kondisi tanamannya. Itu juga kerdil-kerdil. Nah yang sebelah sini bagus. Ini pertumbuhannya oke. Nah ini contoh yang telat pruning. Telat pruning atau memang ada kendala di awal. Jadi bisa dilihat foto pencabangan pertama itu di situ. Jaraknya 1 meter. Nah ini deretan ini bagus-bagus. Nah ini bisa dilihat cabangannya cukup banyak, batang bawah sudah sangat besar. Ini udah layak untuk dibuahkan, dan bisa dilihat memang sudah keluar bunga. Cabang semua. Ini contoh tanaman kerdil. Jadi tidak semua tanaman saya itu tumbuh sempurna. Kalau memang kerdil ya kerdil. Ini percabangan sudah. Nah ini sudah mau bunga juga. Hampir semua tanaman bisa dibilang sudah siap berbunga. Ini untuk varietas Miki. Untuk varietas yang lain sudah menuai itu daunnya, dan kami saat ini sedang memberikan pemupukan generatif, mudah-mudahan nanti bisa keluar bunganya. Ini sulaman Nicole. Ini seedlingnya kurang baik ini, tapi karena ini bibitnya agak lumayan susah. Nah ini saya coba tanam dari biji 2 ini, nanti rencana saya sambungkan. Jadi jika memang ada tanaman yang kurang baik, solusinya seperti ini. Saya tambah seedling, nanti tinggal disambung. Jadi nanti kakinya ini 3. Nah, masalah kaki 3. Nanti biar suplai makanannya lebih maksimal dan juga dia tidak rubuh. Ini kalau nggak saya kasih ajir dia sudah roboh. Dan memang kasih ajir ini tidak menjadikan solusi. Mau sampai 4 bulan 5 bulan dia tetap roboh. Solusinya cuma ini. Saya kasih seedling baru. Ini saya sambungkan. Ini kerdil tapi sudah mulai bagus ini. Nah ini juga sudah keluar buahnya banyak. Ini buah kedua. Beberapa bulan yang lalu sudah panen. Waktu itu usia 1 tahun lebih dikit sudah buah. Dan ini buah kedua. Dan memang benar saya lihat ketika buah kedua itu dia cenderung lebih banyak dan lebih sehat. Purma Miki.
Performa Miki usia 2 tahun seperti ini sudah berbuah. Ini sudah saya seleksi satu. Ini saya siapkan cuma satu aja, nggak usah banyak-banyak. Ini buahnya saya belum ngitung, tapi kalau saya amat-amatin ya sekitar 20 ini, 20 buah. Ini pun belum full. Nah, sebelah sana belum banyak. Ini ada satu. Jadi sebenarnya dalam satu pohon ini kita buahkan 20-30 buah aja sudah cukup sebenarnya. Ini Miki itu dengan usia 2 tahun bisa berbuah 30. Dan kalau rata-rata bisa sampai 500 gram. Saya bisa bilang 500 gram karena panenan saya sebelumnya itu sampai 600-700 gram per buah. Nah, jadi kalau ini saya buahkan 30 buah, rata-rata 500 gram, itu satu pohon sudah bisa panen sekitar 15 kilo. Untuk usia yang baru 2 tahun seperti ini saya rasa sangat-sangat cukup ya. Nah, mungkin nanti kalau sudah usia 3 tahun baru nanti ditingkatkan dari yang awalnya 30 nanti ke 50. Nanti masuk usia 4 tahun baru kita main di jumlah buah 100. Sudah cukup aja 100. Satu pohon itu 100 saja sudah sangat bagus. Yang penting kualitas buahnya bagus, tidak cacat. Nah, itu nanti konsumen juga akan senang. Ini contoh Nicole yang berhasil kami lakukan pruning total dan pembuangan apa namanya itu, terubusan bawaan dari pembibitannya dulu. Karena si Nicole ini lemes, ini lemes. Nah, itu sudah saya potong di situ 2 ya. Ini agak panjang, itu udah potong lagi. Ini nanti jadwal pruning lagi. Mungkin ya beberapa minggu ke depan sudah saya potongan lagi nih. Usia 1 tahun kurang lebih. Yang tadi juga 1 tahun tapi kecil. Ini 1 tahun sudah performanya oke. Nah, ini juga sama, ini usia 2 tahun dan ini udah buah kedua. Buah tanaman sekecil ini sudah buah sampai 2 kali. Dan saat ini tanamannya sehat, cuman memang kurang banyak aja nih percabangannya dan kurang besar aja. Tapi tidak masalah, juga sudah cukup ini sudah belasan. Ini coba kita lihat ke sebelah. Nah, ini juga kerdil. Nah, ini sulam. Sempat kena pangkal batang busuk. Nah, ini buah kedua juga. Nah, ini juga pruning ya. Pendek dia. Ini paling ya 3 meter enggak ada. Ini buahnya udah lumayan banyak ini. Ini lebih dari 20 ini. Nah, seperti ini. Buahnya istimewa. Ini juga sudah kami lakukan seleksi, saya buangin yang memang nggak bagus. Nah, ini saya buang. Saya sisakan yang bagus-bagus saja. Jadi biar pertama menghasilkan buah yang bagus, yang kedua tanamannya nggak begitu menderita karena harus ngasih membesarkan buah. Cukup ya. Ini tadi penjelasan saya perihal pruningnya. Jadi ini tadi hasilnya seperti ini. Tanamannya pendek-pendek sudah berbuah dan perawatannya lumayan memudahkan perawat karena tidak terlalu tinggi. Nah, ini juga sudah pada bunga. Kalau pendek-pendek gini kan enak, nanti panennya juga enak, nggak harus manjat-manjat. Nah, ini udah pada, ini belum seleksi ini mungkin nunggu ya 1-2 minggu lagi baru seleksi buah. Oke, sekian dulu update saya hari ini.
Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.